Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah kembali mengaruniakan kepada kita iman, kesehatan dan pinjaman umur sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, sama-sama mempelajari orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersamai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana keutamaan beliau, bagaimana kita meyakini bahwa Utsman ini adalah sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas pembahasan yang lain, masih seputar Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qabla islamihi wa ba'da islamihi. Bagaimana Utsman sebelum dan sesudah beliau masuk Islam. Yang pertama jamaah sekalian, ismuhu wa kunniyatuhu wa alqabuhu. Nama Utsman bin Affan ya, dan kunyahnya, gelarannya beliau. Utsman bin Affan lengkapnya bernama Utsman ya, bin Affan bin Abil Aus bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdi Manaf ya. Jadi kalau kita lihat nasab dari sahabat Utsman ini ketemu dengan nasabnya Rasulullah di Abdu Manaf, di kakek Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Jadi baik Utsman maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sama-sama merupakan cucu dari Abdu Manaf. Nah, ini tentu saja masih kerabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tentu saja ya, beliau juga merupakan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita lihat sendiri nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, bin Hashim bin Abdi Manaf ya, kemudian bin Qusay bin Kilab ya, bin Murrah ya, bin Murrah bin Ka'ab ya, bin Lu'ay bin Fihar bin Ghalib bin Fihar bin Malik. Jadi masih sangat dekat kekerabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdi Manaf ini. Ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Hashim, maka Utsman bin Affan adalah keturunan Abdus Syams. Ya, masih sangat dekat sekali. Dan ini sebagaimana yang sering-sering kita ulangi, bahwa ini keutamaannya orang Arab. Ya, tradisi yang mereka jaga garis keturunannya tercatat dengan baik. Siapa kakek mereka yang pertama, kakek mereka yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, beda dengan sebagian besar kita di Indonesia, kadangkala sudah tidak tahu lagi kakek yang kedua, apalagi kakek yang ketiga, keempat, dan seterusnya ke atas. Tetapi orang-orang Arab sejak masa sebelum Rasulullah lahir sampai sekarang mereka masih menjaga garis keturunan ini. Itu nama beliau, Utsman bin Affan bin Abil Aus. Kemudian kunyatuhu, ya, kunyahnya ada tradisi orang Arab yaitu memanggil seseorang dengan kunyahnya.
ya, Abu Fulan, Ummu Fulan. Ya kadangkala sebagai bentuk penghormatan kepadanya tidak dipanggil namanya secara langsung. Ya, biasanya dipanggil dengan kunyahnya, Aba Abdillah, Aba Umar, atau Aba Hafs dan seterusnya. Ya. Untuk Utsman bin Affan, pada masa jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, itu kunyah beliau adalah Abu Amr. Ya. Beliau akrab dipanggil dengan Abu Amr. Itu di masa jahiliyah. Namun setelah beliau masuk Islam, ya, beliau berkunyah dengan Abu Abdillah karena ya, Utsman bin Affan ya, menikah dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Ya, dari pernikahan Utsman dan Ruqayyah ini lahir putra mereka yaitu Abdullah. Berarti ini merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selama ini orang ketahui bahwa cucu Rasulullah hanya Hasan dan Husain. Ya, padahal ada cucu-cucu Rasulullah dari putri beliau yang lain. Ada cucu Rasulullah dari Ruqayyah, ada cucu Rasulullah dari Zainab, ya, dan dari Fatimah sendiri ada saudara-saudara Hasan dan Husain yang lainnya. Ya, maka Utsman bin Affan ini jamaah sekalian berkunyah dengan Abu Abdillah ini. Sebelum masuk Islam di masa jahiliyah dipanggil dengan Abu Amr. Ya, karena setelah masuk Islamnya kemudian ya Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, putri Rasulullah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan yang sebelumnya Ruqayyah ini menjanda. Ia merupakan istri dari putra Abu Lahab. Ada putra Abu Lahab yang bernama Utbah. Saking dekatnya dulu Abu Lahab dengan Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, sampai-sampai Abu Lahab ini menikahkan putranya dengan putri Rasulullah. Bahkan dua putra Abu Lahab dinikahkan dengan dua putri Rasulullah. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Ya, sudah paman Rasulullah, besan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga rumahnya berdempetan langsung dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab. Akan tetapi inilah rahasia hidayah. Iya. Allah hanya memberikan kepada orang yang Allah pilih. Ya, tidak semua yang Allah ciptakan Allah berhidayah. Ya, kalau kita mau lihat Abu Lahab ini kurang kenal apa dengan Rasulullah. Pamannya Rasulullah, besannya Rasulullah, tetangga langsungnya Rasul yang setiap hari ia berinteraksi dengan Rasulullah dari sejak kecil, dari sejak lahir bahkan, sampai kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul dan seterusnya. Akan tetapi ternyata Abu Lahab ini tidak mendapatkan hidayah, bahkan mendapatkan vonis celaka di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh celakalah, justru celakalah bagi kedua tangan Abu Lahab. Ini merupakan kunyah dari Utsman bin Affan, Abu Abdillah. Kemudian samahu, ya, kemudian beliau juga dipanggil karena Utsman yulaqabu bidzin nurain. Ya. Utsman bin Affan mendapatkan gelar atau sering dipanggil juga digelari dengan orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa jamaah sekalian Utsman bin Affan digelari dengan orang yang memiliki dua cahaya? Karena beliau merupakan satu-satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Ruqayyah, ya, ini yang pertama dinikahi oleh Utsman bin Affan dari putri Rasulullah, yang kemudian jatuh sakit pada waktu perang Badar, dan tidak lama setelah itu ya putri Rasulullah Ruqayyah radhiyallahu taala anha kemudian wafat, meninggal. Maka Utsman dinikahkan lagi dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan jandanya Utaibah, yaitu Ummu Kulthum. Ya, jadi kalau tadi Ruqayyah itu merupakan janda dari Utbah dinikahi oleh Utsman, sepeninggal Ruqayyah radhiyallahu taala anha, kembali Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yaitu Ummu Kulthum. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan kekerabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, selain tadi di nasab ia ketemu dengan Abdu Manaf,
kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama cucu Abdul Manaf. Ia juga merupakan menantu Rasulullah, bahkan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, makanatuhu fil jahiliyah. Kedudukan Utsman pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Karena Utsman radhiyallahu anhu fi ayyamil jahiliyah min afdhalin nasi fi qaumih. Utsman bin Affan di masa jahiliyah merupakan orang yang terpandang, orang yang utama di tengah-tengah kaumnya. Walaqad kana aridal jah, memiliki kedudukan yang terhormat di tengah orang-orang Quraisy saat itu. Tarian, orang yang kaya raya. Jadi sebelum datangnya Islam sekalipun, ya Utsman ini sudah merupakan orang yang memiliki perbendaharaan yang banyak. Orang yang memiliki harta yang banyak. Syadidal hayai. Beliau juga merupakan orang yang sangat pemalu. Ya, sebelum masuk Islam ini sudah merupakan karakter yang melekat pada diri Utsman. Ya, bahkan saking pemalunya sampai malaikat dan Nabi sekalipun segan padanya, malu padanya. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya pernah saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baring-baring di rumah Aisyah sambil kemudian betis beliau tersingkap. Datang Abu Bakar, ya, beliau kemudian menyambut Abu Bakar, tetapi dalam keadaan masih seperti itu, baring, kemudian betis beliau tersingkap. Datang Umar, juga Rasulullah tidak mengubah posisinya. Namun saat Utsman yang datang radhiyallahu taala anhu, langsung kemudian beliau perbaiki duduknya dan kemudian menutup baik-baik betis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian heran, ya Rasulullah, tadi waktu ayahku Abu Bakar datang, Umar datang, engkau tidak berganti posisi. Engkau masih tetap baring, betis masih kelihatan, dan seterusnya. Ya, setelah Utsman yang datang, engkau kemudian memperbaiki dudukmu dan merapikan pakaianmu. Ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, tidakkah aku malu, segan terhadap orang yang bahkan Jibril sekalipun malu padanya, segan padanya. Nah, ini merupakan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Malaikat sekalipun segan pada Utsman, karena bahkan di masa jahiliyah ia adalah orang yang pemalu. Ya, dan biasanya orang yang pemalu itu berbanding lurus dengan penjagaannya terhadap kehormatannya. Dan sifat malu ini bagian dari iman. Ia merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan. Banyak orang terjaga dari perbuatan maksiat karena rasa malunya, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekarang banyak kaum muslimin yang alfa dengan sifat malu ini. Tidak malu bermaksiat di depan orang banyak. Ya, sudah punya anak, kemudian bahkan mungkin sudah punya cucu. Ya, tetapi belum berubah-ubah, hendak memiliki rasa malu di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan di depan Allah Jalla Jalaluh. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti saat sekarang ini, seakan-akan orang ingin mempertontonkan semua privasinya. Tidak ada lagi yang tertutup dari kehidupannya kecuali harus diumbar, kecuali harus diketahui oleh semua orang. Ini yang kemudian kurang pada hari ini jamaah sekalian, yang sahabat yang mulia Utsman bin Affan sejak masa jahiliyah terkenal dengan syadidul haya, terkenal dengan sifat malunya yang sangat. Kemudian jamaah sekalian, adzbal kalimat, terkenal dengan perkataan yang sangat lembut, sopan santunnya. Dan kita tentu saja jamaah sekalian, watak dasar manusia itu senang untuk mendapatkan perkataan yang lembut. Tidak ada orang yang senang untuk dikatai dengan kata-kata yang kasar, diperlakukan dengan kata-kata yang tinggi, dengan nada suara yang tinggi. Hampir setiap kita itu senangnya diperlakukan dengan kata-kata yang lembut, dengan suara yang lebih rendah. Maka Utsman bin Affan terkenal dengan ini jamaah sekalian, sifatnya yang pemalu, memiliki kedudukan sosial yang tinggi di tengah masyarakatnya, orang yang kaya raya, dan tutur kata
tutur kata yang sangat lembut. Fakana qaumuhu yuhibbunahu asyaddal hubbi wa yuwakkirunahu. Dan orang Arab saat itu sangat hormat sekali kepada Utsman dan sangat mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan di masa jahiliyah jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lam yasjud fil jahiliyah li sonamin qattun. Sama dengan Abu Bakar, sama dengan Rasulullah, Utsman ini tidak pernah menyembah berhala di masa jahiliyah. Ya, di masa saat itu berhala sangat dimaniaki, sangat maniak sekali orang jahiliyah terhadap berhala, tetapi untuk sahabat yang mulia Utsman bin Affan, ya, ini tidak pernah sujud terhadap berhala. Yang saat itu berhala sangat banyak, ada di setiap rumah, hampir di setiap rumah ada berhala, di setiap tempat pemberhentian, di pasar-pasar, bahkan di Ka'bah penuh dengan berhala. Akan tetapi ternyata ada sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak pernah sekalipun bersujud menyembah berhala, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian walam yaktarif fahisyatan qattun, tidak pernah Utsman ini dekat-dekat dengan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Yang saat itu perzinahan merajalela jamaah sekalian. Yang model pernikahannya saja, jangankan perzinahan, yang mereka anggap saja pernikahan itu sudah rusak, maka bagaimana lagi pergaulan bebasnya saat itu orang-orang jahiliyah. Ya, ada model pernikahan yang aneh yang dianut oleh orang-orang jahiliyah di masa itu. Yang pertama, kalau orang itu sudah siap menikah, wanita itu sudah siap menikah, maka ia menancapkan bendera di depan rumahnya. Maka setiap laki-laki siapa saja bebas untuk datang menggauli wanita ini. Akramakumullah. Datang ada 10 orang, nanti kemudian setelah hamil, melahirkan, baru dipanggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya. Didatangkan kahin, didatangkan dukun untuk mencocokkan kira-kira anak ini siapa bapaknya yang pernah menggauli ibu ini. Setelah ditahu, maka laki-laki inilah yang diputuskan sebagai bapaknya untuk menikahi ibunya. Serusak itu jamaah sekalian. Bahkan ada model pernikahan namanya istibdo, mencari bibit. Seorang suami mengantarkan sendiri istrinya pada laki-laki lain yang dipandang terhormat. Ada mungkin laki-laki yang kaya raya, ada merupakan laki-laki yang terkenal sebagai panglima perang. Maka untuk mendapatkan bibit unggul, seorang suami mengantarkan istrinya untuk digauli oleh laki-laki yang seperti ini. Wal'iyadzubillah. Serusak itu jamaah sekalian. Ini model pernikahannya yang mereka pandang sebagai ikatan yang resmi. Maka bagaimana lagi dengan yang di luar pernikahan jamaah sekalian, betul-betul rusak. Tetapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah dekat-dekat dengan perbuatan perzinahan dan yang kotor seperti ini jamaah sekalian, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang lainnya di masa jahiliyah, Utsman bin Affan lam yashrab khamran. Utsman bin Affan tidak pernah meminum khamr qoblal Islam, sebelum Islam. Yang mana khamr itu belum diharamkan jamaah sekalian. Khamr itu diharamkan nanti di fatrah di masa Madinah. Padahal Islam itu sudah ada di Mekah kurang lebih 13 tahun. Ya, jadi ada masa belasan tahun khamr ini masih pernah halal sebelum diharamkan. Ya, banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih minum khamr karena saat itu belum diharamkan, dan pengharamannya pun bertahap. Ya, ada baiknya, tetapi ada juga buruknya. Kemudian jangan minum khamr wa antum la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat ya, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sudah minum khamr. Baru kemudian turun pengharaman khamr secara mutlak. Ternyata jamaah sekalian, meskipun khamr ini pernah dalam masa halal belum diharamkan, tetapi ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mencicipi khamr sama sekali, yaitu sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahkan sebelum beliau masuk Islam. Yaqulu radhiyallahu anhu,
Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Utsman pernah mengatakan, "Ma taghannaitu wala tamannaitu." Kata Utsman, saya tidak pernah menyanyi-menyanyi. Ya, ini merupakan hal yang unik pada Utsman karena sifat malunya. Beliau mengatakan, dalam hidup saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Ini juga menunjukkan bahwa terlalu banyak nyanyi, itu juga merupakan bukan sesuatu yang baik. Ya, Utsman mengatakan, "Ma taghannaitu wala tamannaitu. Wala masastu dzakari biyamini mundu bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala syaribtu khamran fi jahiliyah wala fil Islam." Saya tidak pernah minum khamr baik sebelum dan setelah Islam. Wala zanaitu fi jahiliyah wala fi Islam, dan saya tidak pernah berzina, kata Utsman bin Affan, baik di masa jahiliyah maupun di masa di masa Islam. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, bagaimana Islamnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan minas sabiqinal awwalina ilal Islam. Utsman bin Affan di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan ini yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansor, dan siapa-siapa yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utsman bin Affan masuk Islam di usia 34 tahun. Dan ia merupakan hasil dari dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Utsman ini masuk Islam dari ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sama-sama seorang yang kaya raya. Ya, sama-sama seorang pedagang. Walam yu'raf anhu, dan Utsman bin Affan tidak diketahui bagaimana cacat beliau sebelum Islamnya beliau. Beliau kata Abu Ishaq adalah orang yang awal-awal masuk Islam, bahkan laki-laki keempat yang pertama kali memeluk Islam. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Zaid bin Harithah, dan yang keempat adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini merupakan orang keempat atau laki-laki keempat yang memeluk Islam. Setelah Abu Bakar, setelah Ali, dan setelah Zaid bin Harithah. Abu Bakar merupakan sahabat dekat Rasulullah, Ali merupakan sepupu Rasulullah, Zaid bin Harithah mantan budak Rasulullah, dan Utsman ini adalah hasil dakwah dari Abu Bakar tadi. Beliau di antara orang yang awal memeluk Islam dengan dakwah As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, farihal muslimuna bi islami Utsman farhan syadida. Saat Utsman ini masuk Islam, maka semua kaum muslimin bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Rabi'an, selanjutnya hijratuhu, bagaimana hijrahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah keluarga pertama yang hijrah ke Habasyah, ke Afrika. Jadi di dalam Islam pernah terjadi 2 hijrah, yaitu yang pertama ke Afrika, ke Ethiopia, yang harus melintasi Laut Merah, naik kapal. Yang kemudian yang kedua ke Yathrib, ke Madinah. Keluarga yang pertama kali hijrah ke Habasyah ini adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya Ruqayyah. Dan Utsman juga ikut hijrah ke Madinah. Maka ini keutamaan Utsman, ia sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah melalui dua hijrah ini. Pernah melakukan 2 amalan luar biasa ini, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah.
Dan bagaimana seorang Utsman afafuhu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Qala indama hadarahul bughal liyaqtuluhu, saat datang para pemberontak untuk membunuh Utsman, beliau mengatakan kepada pembunuh tersebut, orang-orang yang memberontak tersebut. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya bagaimana huru-hara dan bagaimana wafatnya sahabat yang mulia ini. Kata Utsman bin Affan di depan para pemberontak ini, walima yaqtulunani, bagaimana mungkin, bagaimana bisa mereka ingin membunuhku? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, kufrun ba'da Islam, yaitu murtad setelah sebelumnya Islam. Yang kedua, auzinan ba'da ihsanin, atau berzina setelah ia menikah. Au qatlu nafsin bi ghairi nafs, atau kemudian ia dikisos karena pernah membunuh jiwa. Kata Utsman, bagaimana mungkin kalian mau membunuhku sementara Rasulullah mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal ini. Apakah karena ia murtad yang pertama, ataukah kemudian karena ia pernah berzina setelah pernikahannya, ia muhsan, yang ketiga, ataukah kemudian ia pernah membunuh maka harus dikisos juga. Utsman mengatakan, fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah. Untuk masalah zina muhsan ini, saya kata Utsman tidak pernah berzina baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Dan ini merupakan syahid bagaimana ia menjaga kehormatannya, jamaah sekalian. Ini inti dari pembahasan kita, betapa Utsman menjaga harga dirinya. Di saat perzinahan merajalela di masa jahiliyah, akan tetapi sahabat ini tidak pernah dekat-dekat dengan perbuatan zina tersebut. Kemudian kata Utsman, wala ahbabtu annali bidini badalan mundu hadanillah, dan tidak pernah ada keinginanku untuk kemudian keluar dari agama ini, mengganti agamaku. Artinya, bukan juga orang yang murtad, lalu kenapa mau dibunuh? Wala qataltu nafsan, dan saya tidak pernah membunuh jiwa. Ketiga alasan yang membenarkan seseorang muslim untuk dihukum mati, apakah karena murtad ataukah berzina yang bagi orang yang sudah menikah, ataukah kemudian ia membunuh orang. Kata Utsman, ketiga-tiganya ini tidak pernah saya lakukan. Saya tidak murtad, bahkan berkeinginan murtad sekalipun tidak pernah. Saya tidak pernah membunuh orang, dan zina baik sebelum Islam sekalipun, kata Utsman, dan setelah Islam saya tidak pernah berzina, kata Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana Utsman menjaga kehormatannya dan harga dirinya, jamaah sekalian. Kemudian selanjutnya, khaufuhu minallah, bagaimana takutnya Utsman kepada Allah, wa bukauhu, dan tangisan seorang Utsman tatkala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam suatu riwayat dari Maula Utsman qala, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta tabtalla lihiyatuh. Utsman bin Affan, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setiap kali beliau melewati kuburan, maka setiap kali itu juga beliau menangis terseduh-seduh. Sampai kemudian jenggot beliau itu basah oleh air mata Utsman. Ini menunjukkan betapa lembut hati seorang Utsman dan betapa ia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ia lewat di kuburan, setiap itu juga kemudian ia menangis terseduh-seduh, jamaah sekalian azzakumullah. Ini menunjukkan kualitas hati seorang Utsman dan kualitas iman seorang Utsman. Hampir setiap kita, jamaah sekalian, itu sering melewati daerah pekuburan. Tetapi pernah tidak kita hadirkan di dalam hati kita sebagaimana Utsman bin Affan? Kenapa sampai Utsman bin Affan, jamaah sekalian,
menangis terseduh-seduh seperti itu tatkala lewat kuburan, iya. Dikatakan kepadanya, tadhkurul janna wan nar fala tabki. Kadangkala diceritakan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis ya Utsman. Namun saat melintasi kuburan, engkau ini menangis terseduh-seduh. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis dengan lewat di kuburan. Qala, kemudian Utsman mengatakan, kenapa kalau lewat kuburan, melihat kuburan beliau menangis? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata, kata Utsman, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah destinasi pertama dari kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Kata Rasulullah, siapa yang selamat di destinasi yang pertama ini, di kuburan ini, maka apa yang ada setelah di kuburan, maka itu lebih mudah, kata Rasulullah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi siapa yang sejak di kuburan tidak selamat, maka apa yang ada di setelah, atau apa yang ada setelah alam kubur itu lebih berat lagi. Maka ini yang membuat Utsman, jamaah sekalian, selalu teringat pesan Rasulullah. Setiap kali melihat kuburan, setiap itu juga beliau menangis terseduh-seduh sampai jenggot beliau basah. Ditanya, kan kadang orang cerita tentang surga dan neraka, tetapi Utsman ini biasa saja. Tapi kalau kau lihat kuburan selalu menangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah. Kata Utsman seperti itu. Saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kuburan ini adalah destinasi pertama dari akhirat. Siapa yang selamat di alam kuburnya, maka apa yang ada setelahnya itu lebih mudah. Tetapi siapa yang gagal sejak di alam kubur, maka apa yang setelahnya itu lebih berat lagi. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu. Dan kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan, saya tidak pernah melihat pemandangan, kata Rasulullah, yang lebih menakutkan, mengerikan daripada kuburan. Imma ia menjadi raudhah min riyadil jannah, ataukah ia merupakan lubang dari lubang-lubang neraka, jurang dari jurang-jurang neraka. Maka ini yang selalu dihadirkan oleh Utsman bin Affan, bagaimana takutnya kepada Allah. Setiap melihat kuburan, setiap lewat kuburan, beliau menangis terseduh-seduh. Karena begitulah orang, jamaah sekalian. Ia memandang sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Orang kalau misalnya masuk ke ruangan yang sempit, ya kalau tukang batu, ya yang dipikirannya itu bagaimana konstruksi bangunan ini. Ya kalau tukang kayu, ia akan mengukur bagaimana kualitas kayu bangunan ini. Akan tetapi orang yang senantiasa berpikir tentang akhirat, maka yang ia pikirkan bagaimana dengan kehidupanku nanti. Kalau saja ruangan sempit seperti ini tidak enak, tidak nyaman, maka bagaimana lagi nanti dengan alam kubur. Dan ini menunjukkan bagaimana khosyanya, bagaimana khaufnya, bagaimana rasa takutnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana ibadahnya seorang Utsman. Beliau merupakan seorang ahli ibadah, jamaah sekalian azzakumullah. Kana radhiyallahu anhu hafizan li kitabillah. Beliau orang yang menjaga Al-Qur'an, orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Wa kana al-mushafu la yakadu yufariqu hijrahu faqila lahu fi dzalik. Dan beliau, Utsman bin Affan, hampir-hampir tidak pernah beliau didapati berpisah dengan mushaf. Beliau selalu bersama dengan mushaf Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Saking senangnya beliau membaca Al-Quran. Tidak pernah didapati beliau terpisah dari mushaf Al-Quran. Bahkan sampai beliau meninggal. Sampai beliau wafat dalam keadaan lagi membaca Al-Quran, kemudian dibunuh. Sebagaimana kaidah di dalam agama kita yang sering disampaikan oleh ulama kita, yang ingin husnul khotimah, man asya ala syai'in mata alaih. Siapa yang hidup pada sesuatu, maka matinya juga tidak akan jauh-jauh dari situ.
Utsman bin Affan ini di dalam hidupnya tidak pernah pisah dengan mushaf Al-Quran, maka wafatnya juga tidak jauh-jauh dari mushaf Al-Quran. Meninggal dalam keadaan mengaji, jamaah sekalian. Syahid dibunuh dalam keadaan lagi membaca Al-Quran. Karena memang sepanjang hidupnya ia tidak pernah berpisah dengan mushaf Al-Quran. Maka ini merupakan nasihat bagi kita, jamaah sekalian. Setiap kita yang menginginkan husnul khotimah, maka mari biasakan diri kita dari sekarang dengan ibadah-ibadah yang mulia. Terutama ibadah-ibadah yang sirriyah. Karena mati kita tidak akan jauh-jauh dari apa yang sering kita lakukan di dunia ini. Kalau orang itu pezina, maka matinya tidak akan jauh-jauh dari perzinahan yang ia lakukan. Apakah di tengah perjalanan saat akan berzina, atau kayak lagi sedang berzina, waliyadzubillah. Orang yang terbiasa dengan judi, maka meninggalnya juga tidak akan jauh-jauh dari perjudian itu. Utsman ini, jamaah sekalian, hidupnya hampir-hampir tidak pernah berpisah dari Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa sampai seperti itu ya Utsman tidak pernah berpisah dengan mushaf Al-Quran? Kata Utsman, innahu mubarakun ja'a bihi mubarakun. Sesungguhnya mushaf Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Al-Quran ini penuh dengan keberkahan yang dibawa oleh orang yang berkah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa oleh orang yang diberkahi. Dan perkataan kata mutiara Utsman yang sering dikutip oleh orang saat ini, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Sekiranya hati kalian bersih, maka hati kalian itu tidak akan pernah bisa kenyang dari Al-Quran. Kotoran hati kita, jamaah sekalian, yang membuat kita jauh dari Al-Quran, waliyadzubillah. Kata Utsman, sekiranya hati kita ini bersih, maka ia senantiasa akan dekat dengan Al-Quran. Ia tidak akan pernah merasa kenyang. Ia tidak akan pernah merasa puas dengan kedekatannya dengan Al-Quran. Dan Utsman radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Utsman yang meriwayatkan hadis ini kepada kita, dan Utsman juga yang paling terdepan mempraktekkannya, jamaah sekalian. Bagaimana ia mengamalkan ilmu yang ia terima dari Rasulullah. Hadis tentang keutamaan Al-Quran, bahwa manusia yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata beliaulah yang terdepan, ya, dengan interaksinya bersama dengan kitabullah ini. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Utsman bin Affan ini juga terkenal dengan riwayat-riwayat beliau, ya, di dalam ibadah. Selain tadi, beliau yang meriwayatkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau juga adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi. Ya, beliau pernah mempraktikkan wudhu Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hadza summa shalla raka'ataini la yuhadditsu nafsahu fihima ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berwudhu seperti wudhuku tadi, sebagaimana yang didapati oleh Utsman dari Rasulullah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya dari yang telah lalu. Ya. Ini ilmu dari Utsman bin Affan. Ya, setiap kita itu tentu saya berwudhu, jamaah sekalian. Ya, 5 kali sehari semalam kita sholat, yang tentu diawali kadang dengan wudhu. Maka di antara sahabat yang paling berjasa mentransmisikan, mentransfer, mendistribusikan tuntunan wudhu Rasulullah adalah menantu beliau ini, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, bagaimana infaknya seorang Utsman. Di awal tadi kita membahas bagaimana Utsman bin Affan di masa jahiliyah. Ya, sebelum Islam sekalipun beliau orang kaya, paling dicintai oleh kaumnya, paling dihormati oleh kaumnya, maka setelah masuk Islam beliau terkenal dengan infaknya yang sangat banyak. Dan kita sudah pernah juga singgung pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, beliaulah yang membeli bi'rul rumah.
sumur yang ada di kota Madinah, ya milik seorang non-muslim, ya, yang kalau orang muslim yang butuh terhadap airnya, maka harus bayar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sayembara, man yastari bi'ra rumah fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli sumur itu milik non muslim itu, kemudian ia wakafkan untuk kaum muslimin secara keseluruhan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka baginya surganya Allah. Maka Utsman membeli sumur itu jamaah sekalian dan mewakafkan kepada kaum muslimin. Bisa dibayangkan bagaimana keutamaan dari infak Utsman ini. Kalau saja seorang pelacur, seorang pezina, gara-gara hanya memberikan minum kepada anjing, lalu Allah ampuni ia, maka bagaimana lagi dengan seorang Utsman yang bukan anjing yang ia beri minum jamaah sekalian. Akan tetapi Rasulullah bersama dengan keluarganya, bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Mereka minum, mereka mengambil air dari sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, Utsman bin Affan inilah juga yang kemudian mewakafkan hartanya untuk perluasan Masjid Nabawi. Di sekitaran tahun ke-6 atau sekitaran tahun ke-7 Hijriyah, ba'da hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi dirasa sudah sempit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi menyampaikan sayembara, man yastari buq'ata ali fulan fayazidaha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli lahan si fulan yang di sebelah masjid ini, dekat masjid ini, untuk kita tambahkan menjadi bagian dari masjid, ia wakafkan lahan itu menjadi bagian dari Masjid Nabawi, maka baginya surganya Allah Jalla Jalaluh. Ternyata menantu Rasulullah yang membeli lahan itu dan kemudian dijadikan menjadi Masjid Nabawi, bagian dari Masjid Nabawi. Kita bisa bayangkan bagaimana pahala seorang Utsman. Yang kita saja sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa fi masjidil Ka'bah. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat dari masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Nah, Utsman bukan sekedar sholat lagi di Masjid Nabawi, akan tetapi ia memiliki andil, ia memiliki saham, ia memiliki kapling di Masjid Nabawi yang setiap hari, setiap saat orang pakai untuk beribadah, orang pakai untuk sholat. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, infak Utsman pada waktu perang Tabuk. Pada waktu perang Dzatul Usrah, di saat kaum muslimin kesusahan akan diserang oleh Imperium Romawi, kaum muslimin banyak yang ingin berperang tetapi kondisi finansial tidak memungkinkan, maka kita pernah jelaskan pekan lalu bagaimana Utsman mengambil harta-harta terbaiknya, datang dengan 1000 dinar. Kita sudah kalkulasikan pekan lalu berapa miliar itu 1000 dinar. Karena satu dinarnya saja 4,25 gram. Itu 1000 dinar berarti 4.250 gram. Emas 4.004,25 kilo emas Utsman infakkan untuk jihad fisabilillah pada perang Tabuk itu. Datang dengan puluhan unta atau ratusan unta dan puluhan kuda terbaik, yang untuk ukuran kita adalah mobil-mobil sederhana dan mobil-mobil mewah yang kita miliki hari ini. Semua diwakafkan, diinfakkan oleh Utsman untuk agama yang mulia ini. 3 kali Rasulullah mengadakan sayembara berhadiah surga, dan setiap itu juga menantu Rasulullah yang satu ini yang kemudian terdepan memberikan harta terbaiknya. Maka setelah peristiwa Tabuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin tentang kemuliaan Utsman. Apa kata Rasulullah? Ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Tidak ada lagi yang bisa memudaratkan keimanan Utsman atas apa yang telah dilakukannya pada hari ini. Sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, untuk kita teladani. Mari kita bercita-cita mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Itu tentu saja bukan sesuatu yang terlarang, tetapi bagaimana kita meneladani Utsman di dalam menyikapi dan memposisikan harta itu
bahwa sebaik-baik harta, kata Rasulullah, adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh tahu untuk menempatkan hartanya, bahwa ia tidak ingin berpisah dengan hartanya, dan cara terbaik untuk selalu bersama dengan harta adalah mendepositokan harta itu di akhirat. Bukan sekedar habis di dunia, habis untuk dipakai, habis untuk makanan dan seterusnya, tetapi bagaimana kita tetap bersama dengan harta kita kelak di akhirat dengan mendepositokannya di jalan Allah. Dan inilah yang kita ambil pelajaran pada diri seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, seorang ahlul Quran, orang yang tidak pernah berpisah dengan mushaf Al-Quran bahkan meninggalnya sekalipun, dan orang yang sangat dermawan, ya, bahkan tidak hitung-hitungan saat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya pelajaran kita pada hari ini tentang menantu dan sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kembalikan kepada moderator. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.